Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nggak setuju, karena jujur DPR itu kan dalam waktu mereka bekerja hanya dalam waktu periode tertentu, nggak yang seumur hidup dari awal sampai nanti mereka tua. Kalau dari kita pribadi sih nggak setuju ya Kak, karena ya dilihat aja dari kebijakannya di mana DPR itu nerima lebih banyak keuntungan ya daripada PNS lainnya, dan kayaknya pemerintah butuh mengkaji ulang terkait hal ini. Aku juga nggak setuju, apalagi kan untuk dana pensiun sendiri dia menggunakan dari APBN ya. Kalau bagi saya sih kurang setuju ya, karena pengalokasian dana tersebut kan lebih besar dibandingkan ASN yang sudah berjasa beberapa tahun gitu kan, dibandingkan DPR yang katanya cuma satu periode dia udah dapat dana pensiun. Pak Andre, sekaligus tadi pertanyaan, ada juga pertanyaan, Bapak kan anggota BURT, masalah anggaran. Bisa tahu nggak berapa total uang pensiun yang dibayar oleh negara kepada para pensiunan DPR? Kalau yang itu saya terus terang nggak tahu Bang jumlahnya, tapi saya ingin menambahkan disampaikan Mas Hinton tadi, bahwa urusan uang pensiun ini dimulai dari tahun 80. Ada Undang-Undang nomor 12 tahun 80 yang mengaturnya, yakni pasal 12. Undang-undang soal pimpinan dan anggota dan sampai sekarang pun ada undang-undangnya. Undang-undangnya masih berjalan. Nah, di situ disebutkan lembaga tinggi, tertinggi, dan tinggi negara. Karena waktu itu masih ada MPR. Dia memang anggota MPR dan DPR menerima uang pensiun. Berapa jumlahnya itu ada aturannya. Kalau menurut surat edaran Kementerian Keuangan itu yang terakhir itu sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Yang perlu diketahui publik, yang terima uang pensiun itu bukan hanya anggota DPR. Ada presiden, ada wakil presiden, bahkan presiden dan wakil presiden itu terimanya full 21 juta sebulan. Ditambah mereka dapat yang namanya rumah pensiun. Pak SBY dapat rumah di Mega Kuningan yang besar itu. Bu Mega juga dapat rumah di Teguh Umar. Pak Yusuf Kala katanya kalau nggak salah ada tambahan tanah di belakang rumahnya di Brawijaya. Anggota DPR nggak dapat tuh. Oh, hafal bener ya. Nah, kita ingin memberikan informasi yang utuh kepada publik. Jadi menteri-menteri juga mendapatkan uang pensiun. Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, anggota BPK, dan anggota lembaga tinggi negara yang lain, termasuk mungkin saja Bawaslu, KPU, komisioner, jadi, KPK. Itu terima uang pensiun. Jadi menurut Anda bahwa jadi kalau memang kenapa mereka tidak dihapus, kami mau dihapus gitu? Kalau memang akan ada evaluasi soal terhadap dana pensiun, mari kita evaluasi bersama, gitu loh. Kami di DPR ini terbuka, Bang. Nama juga Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu kami menangkap dan menampung aspirasi rakyat. Kalau memang mau kita evaluasi, monggo silahkan. Tapi kan yang merubah DPR, mana mau dia berubah? Undang-undang kan yang berubah DPR. Undang-undang itu dibahas bersama pemerintah dan DPR, Pak. Jangan hanya DPR. Silakan. Kalau memang pemerintah keberatan, ayo kita bahas bersama. Terima kasih. Gitu loh, Bang. Pak Agus, emang benar nggak bahwa dana pensiun PNS membebani APBN dan bagaimana dengan DPR? Kalau dana pensiun ASN ya, itu kan dipotong dari pertama dia masuk itu dimasukkan di taspen dan seterusnya ke dalam selama karirnya. Sedangkan DPR cuma 5 tahun. 5 tahun, katakan 5 tahun, 10 tahun. Berhak dapat uang pensiun selama-lamanya. Nah, itu masuknya dari APBN pasti, karena kan tidak dipotong. Setahu saya gajinya tidak dipotong. Dari kawan-kawan DPR yang sudah 1 periode, 2 periode, mereka sudah mengambil. Yang 2,5 juta kali 60 karena bulannya 5 tahun sudah diambil, sudah itu saja katanya, tidak terima lagi. Nah, saya juga sebenarnya baru tahu bahwa ternyata sampai kapanpun, sampai meninggal lah gitu nanti. Undang-undang sampai itu dapat, karena dulu kan perkiranya untuk ASN, karena dia dari awal masuk sampai pensiun kan dipotong uang, jadi dikembalikan uang dia. Jadi Anda setuju nggak bahwa cuma menjabat 5 tahun DPR? Enggak setuju. Tapi dia berhak mendapat uang pensiun selama hidupnya. Itu tidak setuju karena itu akan membebani APBN. Tapi sudah ada undang-undang. Ya, itu yang kenapa itu datang ya di judicial review saja kan begitu. Nah, sekarang persoalannya adalah
Misalnya direksi BUMN itu juga tidak dapat pensiun tapi dia dapat dari asuransi. Jadi gaji dipotong di asuransi, begitu itu dapat sekian miliar itu BUMN. Karena dia juga jadi Anda mengatakan memang sangat tidak pantas, itu perlu dihapus itu. Menurut saya begitu. Pak Lusius gimana? Saya kira saya juga satu sikap dengan tadi itu ya, tidak setuju dengan dana pensiun gitu. Dan saya kira alasan bahwa ada lembaga lain juga yang seperti itu, saya kira itu bukan alasan yang mestinya keluar dari mulut anggota DPR gitu ya. Seperti yang Bang Hotman tadi bilang, bahwa DPR itu ya pembuat regulasi gitu ya. Mereka yang punya kewenangan untuk merubah undang-undang, bahwa itu nanti dibahas dengan pemerintah, iya gitu ya. Tapi inisiatif awal itu bisa saja muncul dari DPR, dan kalau ini mereka anggap masalah, ini membebani APBN, ya kenapa tidak dari kemarin-kemarin gitu loh. Saya kira pembicaraan soal dana pensiun ini sudah berulang kali muncul gitu ya ke ruang publik, dan salah satu rekomendasi yang selalu muncul ya revisi Undang-Undang 12. Apa pendapat Anda sekarang rakyat kecil dibebani dengan harga BBM yang naik, sementara DPR enak-enak dapat uang pensiun seumur hidup juga dari APBN? Apakah menurut Anda itu ada dasar moralnya, atau dasar logikanya, atau dasar keadilannya? Saya kira itu ironi lah yang selalu setiap saat berulang-ulang kita sampaikan gitu ya. Kita tahu betul ada kondisi masyarakat yang berkekurangan gitu ya. Dalam 1-2 hari terakhir kita ramai soal kenaikan BBM. Ada demonstrasi besar ke DPR untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Dan kemarin ironi itu betul-betul ditunjukkan secara telanjang di DPR gitu ya. Ada massa buruh di depan gerbang yang sedang berdemonstrasi meminta penurunan harga BBM. Tapi di ruang paripurna DPR ada pesta ulang tahun ketua DPR gitu ya. Jadi saya kira sih itu ironi-ironi yang setiap saat saja selalu berulang gitu ya. Sebentar loh Bang. Itu nggak ada pesta di situ. Ada ucapan selamat ulang tahun. Lu juga begini Bung. Saudara, jangan pernah memberikan informasi yang nggak benar. Ini kita ditonton publik. Bukan, ada ucapan selamat ulang tahun. Di mana? Nyanyi lagu Jamrud. Di mana? Itu kan di paripurna kemarin. Di mana ada pestanya? Di mana ada pestanya? Saudara jawabkan. Tergantung definisi pesta dong. Kalau orang beramai-ramai itu kan menyanyikan pada saat sesuatu. Kalau menyatakan ucapan selamat ulang tahun, salah tidak? Pada saat demo di depan, itu paripurna, itu panggung publik, bukan ruang privat untuk kemudian. Pada saat demo buruh di depan, BBM ada pesta di DPR. Sebentar pesta ulang tahun. Itu ulang tahun DPR dan sekaligus ulang tahun ketua DPR. Iya, ulang tahun ketua DPR. Ulang tahun DPR oke, itu lembaga. Tapi ini ulang tahun ketua DPR. Berbarengan ngucapin selamat. Jadi saudara jangan bilang ada pesta. Berbarengan atau terpisah. Saudara bilang jangan ada pesta. Jadi Pesta begitu kan loh sih. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke. Nggak boleh tendensius. Inilah undang-undang ya. Pensiunan, uang pensiun itu hanya berhenti kalau dia berhenti dengan hormat. Kalau dia berhenti dengan hormat. Pertanyaannya adalah kalau dia divonis tindak pidana korupsi dan biasanya dia mengundurkan diri sebelum divonis, ya. Dia mengundurkan diri sebelum divonis sehingga dia seolah-olah berhenti dengan hormat. Jadi ada orang yang sudah akhirnya divonis 10 tahun penjara tapi tetap berhak mendapat uang pensiun. Ada berapa orang yang begitu, Pak? Ya, saya tidak tahu informasinya, Bang. Tapi yang jelas, kalau memang sudah divonis tentu tidak akan dapat uang pensiun. Enggak, dia sebelum divonis dia mengundurkan diri dulu. Itu hebatnya. Benar nggak kalau orang sudah mulai disidik perkara korupsi, tapi buru-buru dia mundur dulu, mengundurkan diri sehingga dianggap berhenti bukan tidak terhormat, sehingga dia berhak mendapat uang pensiun walaupun nanti divonis seumur hidup penjara. Ya harusnya dengan pengadilan menyatakan dia bersalah, ya harusnya selesai semua. Tapi kan dia udah berhenti sebelum divonis, makanya dia berhenti dengan hormat. Yang tidak dapat uang pensiun itu kalau berhenti tidak hormat. Dia sebelum di awal persidangan dia mundur sehingga dia berhenti dengan hormat. Iya. Benar nggak begitu faktanya? Iya. Fakta hukumnya benar nggak? Betul. Jadi harusnya itu kan negara, oke, kalau sudah ada yang berkekuatan hukum tetap, inkrah di pengadilan, harusnya kan bisa di. Tapi tidak pernah ada vonis pengadilan mengatakan bahwa menghukum untuk menghilangkan hak uang pensiun, itu tidak pernah ada. Iya.
Benar Bang. Jadi begini, saya kembali ke tema tadi aja. Bahwa kenapa umpama DPR itu dia menerima diberikan uang pensiun. Karena statusnya Bang, sebagai pejabat negara itu yang saya katakan tadi. Yang disebut pejabat negara itu ada presiden, ya, ada menteri, ada pimpinan dan anggota lembaga negara, lembaga tinggi negara, dan lain-lain. Jadi DPR itu bukan dia yang meminta, statusnya sebagai pejabat negara yang kemudian dia diberikan tunjangan pensiun. Nah jadi Bang, kalau kita melihat umpama, jangan hanya persoalan DPR-nya. Tapi kan DPR terlalu banyak, 600 orang lebih. Sedangkan presiden kan cuma 1 orang. Iya, DPR itu 575 kalau sekarang. Kemarin jumlahnya 550. Nah artinya bukan karena DPR-nya yang ingin dapat tunjangan pensiun tadi, tapi karena statusnya sebagai pejabat tinggi negara. Oke, tapi kan itu kan hanya soal merubah undang-undang. Oke, kita beralih ke subjek lain. Bagaimana menurut Bapak agar anggota DPR yang sudah divonis korupsi tidak lagi mendapatkan uang pensiun? Karena dia sudah mengundurkan diri secara terhormat pada saat awal persidangan. Masukan Bang Hotman ini nanti akan saya bahas di Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Kita akan cek apakah memang ada anggota DPR yang sudah dihukum, divonis, masih terima uang pensiun. Ini kan masukan yang bagus. Saya akan bahas itu, Pak. Tapi kan sudah banyak benar anggota DPR yang divonis perkara korupsi. Masa nggak pernah tahu selama ini? Kok baru sekarang masukan yang bagus? Ya, Bang. Kan urusan DPR, mohon maaf, Bang. Bukan hanya ngurus itu saja, bukan hanya ngurus uang pensiun. Apalagi kami belum dapat uang pensiun. Mas Hinton. Boleh tahu nggak berapa anggota DPR yang sudah divonis korupsi? Harusnya begini, Bang. Boleh tahu nggak? Harusnya menurut saya ya, kalau negara benar gitu ya, setiap aparaturnya yang digaji melalui APBN, kalau dia terbukti bersalah di pengadilan, dan merugikan negara, apalagi dalam kasus korupsi, kerugian negara, maka sebenarnya tugas bendahara negara dalam hal ini Dirjen dari Kementerian Keuangan menginventarisir itu dan menghentikan. Oke, kita istirahat dulu. Kembali saya sudah yang berikut ini.